Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Melia Renata Lumban Batu dengan NIM 12S24031. Jadi di sini saya akan mempresentasikan TO5 tentang Advanced Academic Stats. Jadi dalam tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan kami pada UTS atau M01. Jadi pada tugas ini saya diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, kami diminta untuk menganalisis potensi dan penerapan prinsip inheritance pada solusi. Lalu pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulatornya. Jadi pada task 01 tentang applying inheritance, kami diminta untuk menganalisis pekerjaan kami sebelumnya terkait UTS tentang mencari aspek-aspek di mana inheritance itu berpotensi dapat diaplikasikan. Kami dapat menerapkan pendekatan top down maupun bottom up untuk menemukan potensinya tersebut. Lalu jika sudah ditemukan, maka ide kami akan dituangkan pada sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan. Lalu tahap terakhirnya itu merealisasikan ide kami dengan merefactor kode base kami. Lalu untuk task kedua yaitu student GPA, tugas ini merupakan kelanjutan dari task 1. Jadi pada tugas ini kami diminta untuk merevisi solusi kami sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Jadi di sini ada contoh seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, misalnya basis data, pada 2 semester yang berbeda. Pada pengambilan pertama mendapatkan nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Lalu, ini input yang diharapkan akan bisa dimasukkan jika code-nya sudah berhasil. Lalu ini output yang diharapkan untuk keluar saat inputnya dijalankan. Saya akan menjelaskan tentang pemodelannya dulu. Jadi terdapat 5 model yang ada pada code-nya nanti untuk menjalankan driver 1 dan driver 2. Jadi yang pertama itu ada course Java. Jadi code ini dibuat untuk sebuah mata kuliah. Jadi ini bukan code untuk turunan. Lalu untuk yang private string code, matkul dan inisial ini digunakan untuk menyimpan kodenya, nama mata kuliah dan inisial dosen pengampunya. Lalu untuk private integer credit ini digunakan untuk menyimpan jumlah SKS. Lalu untuk passing grade ini untuk nilai memuat nilai standar kelulusannya. Jadi ini sebuah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi data mata kuliah dan menyediakan akses get atau set ke dalam data tersebut. Selanjutnya ini code penjelasan detailnya lagi agar nanti pada driver 1 dan 2 nilai yang diharapkan keluar.
Lalu selanjutnya ada enrollment. Ini adalah kelas penghubung yang mencatat hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Di sini ada private string, ID, NIM. Ini salah pengetikan. Ini tahun course, semester, dan grade ini eh, untuk mendefinisikan setiap detailnya seperti ID itu kode mata kuliah, NIM itu NIM mahasiswa yang mengambil, lalu tahun ini yaitu tahun ajaran mata kuliah tersebut, lalu untuk semesternya semester ganjil atau genap, lalu untuk grade itu nilai yang ada pada matkul tersebut. Jadi fungsi dari code ini eh, untuk menyimpan data transaksi akademiknya, siapa yang mengambil dan kapan diambil dan berapa nilainya. Jadi code ini berfungsi untuk mengambil dan menyimpan datanya. Lalu ada yang ketiga lecturer, lecture. Oh, oh. Di lecture ini hmm, isinya yaitu data dari person yang sebelumnya kita akan menjelaskan bagian personnya aja dulu agar tidak susah ke bagian lecture-nya. Jadi pada person ini adalah sebuah fondasi utama karena dosen dan mahasiswa-mahasiswi sama-sama manusia. Jadi dosen dan mahasiswa itu masuk ke kategori person, eh, dan ini semua adalah dasar dari eh, nanti untuk menjalankan code-nya. Jadi pada public class person ini mendefinisikan class personnya sebagai blueprint umum. Jadi di sini ada mencetak nama dan prodi. Lalu untuk public person ini yang bagian string name dan string prodi itu sebuah atribut untuk menyimpan nama dan program studinya. Kenapa ini di sini sebelumnya digunakan singkat untuk agar menyimpan datanya agar aman atau bisa disebut sebagai enkapsulasi. Public personnya ini untuk yang ini itu sebagai konstruktornya. Ini adalah fungsi yang pertama dijalankan untuk kita membuat objek orang, yaitu dosen dan mahasiswa. Lalu ada set name dan get prodi. Ada get name dan get prodi itu fungsi ini termasuk dalam fungsi getter untuk mengambil data dari luar kelas. Sedangkan untuk fungsi untuk set name dan set prodi itu fungsi setter untuk mengubah data jika data diperlukan. Lalu masuk ke lecture tadi, di mana ini isi dari lecture itu isinya person. Isi person yang diwarisi di lecture. Jadi lecture ini berisi apa yang ada di person itu yang diwarisi. Di sini ada public public class lecture ini yaitu untuk turunannya tadi dari pewarisan dari person. Lalu
private string and ident, inisial dan email itu data spesifiknya si dosen. Lalu untuk yang super name dan prodi itu untuk memanggil konstruktornya si person. Dan untuk memanggil konstruktornya si person dan digunakan mengisi nama dan prodi dosen. Ya. Lalu public string get name ini di sini ada returnnya. Ini code-nya berguna untuk mengambil nama dengan memanggil fungsi milik kelas si induk atau si parents-nya. Lalu ini ada code student, di mana ini code untuk mendefinisikan si studentnya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, ini merupakan isinya turunannya dari person. Jadi di dalam ini ada code person yang sudah diwarisi. Di sini student mewarisi sifat-sifat dari person. Lalu di sini ada private string name dan integer year itu atribut khusus untuk mahasiswanya. Lalu di sini ada super name dan prodi itu ini untuk mengirim data dan data nama dan prodi si mahasiswa ke pihak dosennya. Jadi di sini ada fungsi get dan set, di mana ini untuk mengakses dan mengubah NIM dan tahun ajarannya. Lalu kita masuk kepada driver 1. Jadi driver 1 ini berisikan code yang pendefinisian dari model yang telah kami buat. Jadi ini code yang lebih jelasnya lagi. Di sini ada import, di mana artinya mengimpor code pemodelan dari course, enrollment, lecture, dan student. Lalu di sini pada bagian ini ada code yang scanner sama dengan new scanner ini merupakan alat untuk membaca inputnya nanti, input yang akan kita masukkan. Untuk release ini itu wadah untuk menyimpan objek-objek yang kami buat tadi, yaitu ada dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan pendaftaran. Lalu di sini saya membuat input atau looping. Saya menggunakan looping while, di mana kenapa menggunakan loopingan, karena kodenya nanti akan berjalan selama masih ada baris input yang baru. Jadi di loopingan ini nanti loopingan ini membuat inputnya nanti akan berjalan, dan di akhir nanti akan ada triple dash, di mana itu bisa menghentikan inputnya secara otomatis. Di sini ada regress, tanda pagar, yang artinya itu inputnya nanti akan dipotong-potong berdasarkan simbol yang saya buat ini. Jadi nanti hasilnya akan disimpan dalam array input segment, dan ini contoh yang akan disimpan
pada array-nya nanti. Di sini tadi eh, ini sebuah code untuk penambahan datanya eh, tentang lecture add, di mana ini untuk mengecek apakah emailnya si dosen atau NIM-nya si mahasiswa itu sudah ada di list agar tidak menggunakan data ganda atau duplikat cek. Lalu untuk yang ini code untuk course add, di mana ini eh, sebuah code untuk logika tambahannya untuk mencocokkan inisial si dosen dengan emailnya. Lalu ada code untuk enrollment. Oh, untuk yang code course add ini sama seperti yang student add, di mana ini untuk mencocokkan inisial inisial list inisial si dosen atau inisialnya si mahasiswa. Lalu pada enrollment add ini code ini dibuat untuk buat sistem mengecek apakah mata kuliah mahasiswa tersebut benar ada di database sistemnya. Kalau tidak ada, di sini diciptakan dibuat code-nya kalau tidak ada atau muncul invalid course, maka kalau nggak ada maka akan muncul pesan invalid course atau invalid student. Tapi kalau ada maka akan nilai awalnya akan diubah menjadi non. Lalu ini ada untuk bagian enrollmentnya menggunakan code ini for enrollment. Jadi ini untuk mencari data pendaftaran yang spesifiknya dan akan dicari berdasarkan NIM mata kuliah tahun atau semesternya. Jika ketemu nilai atau grade ini yang tadinya non diubah menjadi nilai baru seperti A, B, C, dan seterusnya. Code ini digunakan untuk mengeluarkan nilai barunya tadi yang awalnya non itu nanti akan mengeluarkan nilai A, AB, B, BC, lalu C, D, dan terakhir ada E. Untuk code ini digunakan untuk menghitung IPK-nya nanti. Di sini terdapat %.2F di mana ini sebuah code untuk mendefinisikan dari rumus untuk menghitung IPK atau GPA-nya. Jadi code pada driver satu ini itu dibuat untuk menciptakan atau menginisialisasikan yang diminta seperti mata kuliah, dosen pengampu, mahasiswanya, tahun kapan matkul itu masuk, lalu pada semester berapa, dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah nilai setelah mahasiswa tersebut melakukan pembelajaran pada mata kuliah itu. Sama seperti driver 2, namun bedanya yang di driver 2 ini ada pada HashMap. Jadi
sebelumnya untuk release itu untuk menyimpan daftar nama si objek. Lalu untuk hashmapnya sendiri itu digunakan untuk menyimpan nilai terbaru dari si mahasiswa berdasarkan kode mata kuliah. Yang tujuannya itu jika mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama 2 kali, nilai yang lama akan tertimpa dengan nilai yang baru. Jadi sebelumnya pada soal itu ada contohnya di mana ada mahasiswa yang telah mengambil 2 matkul yang sama. eh, dua ada mahasiswa dengan mengambil mata kuliah pada dua 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 semester yang berbeda. Nah, jadi di driver 2 ini menjelaskan bahwa si mahasiswa itu mendapatkan nilai yang berbeda. Nah, nilai yang dia dapat nanti akan menimpa nilai yang sebelumnya telah ia dapat. Jadi ini eh, tidak jauh berbeda dengan driver yang pertama. Ini sama persis, hanya saja yang membedakan pada hashmapnya itu, di mana untuk menambahkan nilai baru dan untuk menimpa pada nilai lamanya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi pada code ini untuk input dan output pada driver 1 dan 2 itu sama. Jadi kita tinggal menginputnya saja. Jadi kalau mau dijalankan pada driver 1 atau driver 2 itu nggak masalah karena itu tujuan inputnya sama. Nah, di sini inputnya sudah saya masukkan seperti yang ada pada soal, lalu outputnya seperti yang diharapkan keluar. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Selamat malam.